Baik, Bang, itu terkait yayasan sudah Rajapati sudah terakhir OJ Bang nih. Siap, siap. Aduh, Mungkin pokoknya waktunya diborong Bang, waktunya Bang. ya dari tanah suci jadinya Iya, unek-uneknya lah. iya, nggak bisa habis nih Lalu Bang, nggak bisa habis ini. Aduh ya Allah. Hmm. ya, Baik Bang, terkait OJ Bang ya. Menurut Abang, kalau 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 masyarakat sampai hari ini melihat bahwa jelas ada sebuah perintangan atau obstruction of justice itu dengan indikator bahwa kasus ini sangat lama, kemudian jejak DNA pada hilang di TKP, TKP rusak, sudah banyak bergeser dan sebagainya, ini adalah indikator bagi kita atau kami masyarakat bahwa ini adalah perintangan jelas. Nah, itu Bang. Menurut dari sisi Abang, apakah dari sisi OOJ juga akan kemudian di follow up sehingga kemudian akan ditersangkakan kira-kira begitu, atau bukan hanya etik lah ya Bang, bukan hanya PTDH tetapi adalah pidananya, bagaimana Bang? iya. Kami harapkan ya memang komitmen kita sejak awal bahwa hanya kasus pembunuhan ini yang diungkap secara menyeluruh, tapi kasus obstruction of justice ini juga harus diungkap gitu. Dan itu sudah terbukti ketika kami bersurat kemarin langsung ditindaklanjuti oleh pihak Polda Jabar Mm-hmm. ya, melalui unit krimumnya gitu kan. Danu langsung dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan gitu. Dan memang kemarin Danu menjelaskan secara tuntas, secara detail gitu, sampai kemudian mengkerucut tentang peran beberapa orang yang memang yang dilihat secara langsung oleh Danu. Tentunya ini adalah berita acara tambahan yang sebelumnya juga pihak penyidik sudah memeriksa beberapa saksi dari oknum-oknum kepolisian yang sama-sama sudah kita ketahui siapa oknum tersebut, sudah terungkap juga di persidangan gitu kan. Siap. Jadi ini penyidikan ini prosesnya ongoing, jadi masih tetap berjalan dan kita punya harapan yang bagus terhadap proses ini. Dan ini sudah terbukti kan, kasus pembunuhan aja sudah diungkap gitu ya, sudah hampir diselesaikan. Nah, apalagi kasus ini gitu ya, Siap. OJ ini. Jadi harapan kami tentunya Kang, kami tidak bisa memastikan, tapi harapan kami sebagai warga negara, sebagai penegak hukum, mempunyai harapan yang baik terhadap pihak kepolisian dalam mengungkap kasus OOJ ini gitu. Ya Bang, karena kalau memang tidak di follow up kan ini apa Bang ya, image yang sangat buruk Bang bagi sebuah institusi, karena kasus Bang ini jelas perintangannya Bang terlihat oleh masyarakat, ini terlihat sekali, Betul, terlihat betul. ya, image sangat buruk nanti kepada institusi itu sendiri ya kan. Misalkan Bang tanggal 19 ya, semua masyarakat tahu ya, 19 itu kok apa rekayasanya jelas Bang. Sampai kemudian Humas Polda Jabar juga mengatakan kok pada tanggal 19 itu ada upaya bersih-bersih kok gitu. Nah, upaya bersih-bersih di dalam TKP itu kan sebelum olah TKP yang kedua, yaitu tanggal 21 itu Bang, oleh Pak Dadang itu. Ternyata Pak Dadang juga mengatakan sudah berbeda lah tempatnya dan sebagainya. Nah, itu tanggal 19 ada sipil, ada anggota Bang. Kan luar biasa Ya, nih Bang. ya. Jadi di persidangan sudah terungkap itu kan, tanggal 19 itu ada oknum dari kepolisian Polsek Jalan Cagak dan Polres Subang itu masuk ke TKP terlebih dahulu Kang ya. Siap. Terus kemudian disusul dengan oknum dari Polsek Jalan Cagak bersama dengan Bapak Yosep, dengan Bapak siapa namanya, Mulyana, Liliana, dengan Yoris, Yoris, Gede, Aep, sama anaknya Pak Mulyana itu, maaf saya Arif. lupa, Arif gitu, dan lagi gitu, TKP. Ya, mereka sebagai polisi harusnya kan paham apa itu polisland, artinya apa gitu loh. Kita orang awam aja paham gitu, polisland itu apa. Tapi kenapa mereka dengan lancang, dengan santai menerobos polisland tersebut begitu. Dan di pemeriksaan pun, di persidangan, mereka mengakui bahwa itu
yang mereka lakukan adalah unprocedural gitu. Artinya Siap. secara undang-undang itu tidak dapat dibenarkan dan itu ada sanksinya yang jelas gitu loh Pak. Nah, kita menduganya bahwa dimulainya perusakan TKP, menghilangkan jejak, membuat kabur barang bukti ini ya dari tanggal 19 itu Pak. Gitu. Iya. Karena tanggal 18 itu kan ada dokumentasi dari pihak Polsek Jalan Cagak ya, memfoto-foto terus kemudian memvideokan itu posisi barang-barang yang ada di TKP itu seperti apa. Terus kemudian tanggal 19 ketika mereka orang-orang yang terduga tindak pidana obstruction of justice ini masuk gitu ya, ternyata letak benda-benda yang ada di dalam rumah TKP tersebut sudah berubah. Nah, kemudian diolah TKP lagi beberapa minggu kemudian dari pihak gabungan dari pihak Polres dan Polda ternyata berubah juga. Nah, ini kan memang jelas sekali OOJ-nya. Betul. Kan dilakukan beberapa kali lapor tentang sidik jari yang atau darah yang memang terhapus gitu ya, sengaja dihapus oleh oknum tertentu, itu detail sekali pemeriksaannya dan memang kesulitan sekali melacak tempat tersebut karena sudah diubah, sudah dibersihkan dan memang ini menjadi kendala tersendiri gitu kan dalam proses ini. Tapi yang menurut kami adalah ketika kita melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi 2 kali di tempat TKP itu ya, nah itu melihat sekali kan bagaimana proses kejanggalan-kejanggalan itu terjadi dalam tanggal 19 dan setelahnya itu terjadi dan terlihat sekali tindak pidana obstruction of justice itu terjadi gitu kan. Jadi memang harapan masyarakat ini Bang, orang yang masuk yang terindikasi merintangi dalam tanggal 19 itu ya mesti diproses benar-benar katanya Bang, begitu. Ya, harus itu bisa membuat jelek citra Polri, bisa membuat masyarakat kita antipati terhadap Polri, bisa membuat presiden buruk bahwa ternyata ini ilmu baru dah ketika ada tindak pidana cara menghilangkannya seperti ini itu bahaya itu untuk keberagaman untuk kehidupan sosial warga negara kita gitu kan. Luar biasa Bang, kasus Bang ini lengkap ya Bang ya, ada Rajapati, ada yayasan, ada OJ juga. Ya, lengkap sekali dan ke depan ini makin kalau kami melihatnya tensinya akan semakin tinggi gitu Bang ya. Oh gitu Bang. Karena ya itu tadi ini kan pasti akan menyerempet pihak-pihak yang saya belum bisa sampaikan begitu ya. Pasti ini akan ada hal-hal baru yang nanti akan terbuka di proses ini Kang. Yang dari yayasan itu ya Bang? Baik dari yayasan maupun dari OOJ. Oh ya. Itulah Kang dinamika kehidupan dunia. Jadi ini memberikan pelajaran yang menurut saya pelajaran hidup yang lumayan berarti buat kita gitu bahwa ya itu tadi jangan rakus, jangan sombong. Betul Bang, setuju. Hati menjalani sesuai dengan apa yang menjadi garis atau tuntutan agama. Insya Allah hidup akan tenang Kang. Itu bahkan baik-baik saja, akan cukup gitu. Kalau bicaranya dunia terus, ya itu tadi tidak akan pernah cukup karena yang berbicara itu hawa nafsu bukan hati. Gitu. Iya, apalagi istri kedua ya Bang. Jadi mana? Ya, kalau kita merdeka nih tanggal 17 Agustus. Iya Bang. Satu hal Bang, kan ini berbicara logika sederhana dan analogi bahwa ketika adanya OOJ itu kan di dalam sebuah kasus apapun bentuk kasusnya ada perintangan terbukti jelas, berarti kan itu yang mengkondisikan adalah pelaku dong Bang. Pelaku bekerja sama dengan pihak lain pasti itu
bisa jadi yang mengkondisikan, kita tidak tahu ya, di belakang Yosef ini masih ada aktor intelektual lagi atau ada pelaku lain yang atau tidak begitu. Tapi untuk saat ini kan yang terbukti baru Yosef saja kan, dari ingkrahnya putusan Danu kan, itu baru Yosef saja. Nah, bisa jadi yang mengkondisikan ini adalah Yosef, atau bisa jadi ada orang di belakang Yosef yang mengkondisikannya begitu. Karena ya itu tadi, untuk tindak pidana obstruction of justice ini memang butuh orang yang memahami ilmu, yaitu tadi ilmu kriminalisasi, ilmu forensik, ilmu yang terkait dengan ilmu pidana ya, ilmu yang terkait dengan bukti, menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Itu pasti memahami itu gitu. Dan saya yakin kalau Yosef mungkin nggak paham secara detail tentang itu gitu. Dan ini pasti butuh orang-orang yang memang memahami ilmu itu, karena itu kan ilmu yang sifatnya kekhususan dalam ilmu kan. Tidak ilmu yang sifatnya umum, itu ilmu yang khusus yang memang butuh penjurusan untuk mempelajarinya begitu kan. Dan ini bukan orang biasa yang paham ilmu-ilmu tersebut gitu kan. Itu biasa orang yang sudah biasa dengan ilmu hukum, sudah biasa dengan ilmu kriminolog, ilmu yaitu kedokteran dan seterusnya kan. Ya, kami percaya Bang bahwa yang mengkondisikan OJ itu adalah orang terdekat daripada pelaku sendiri Bang. Karena netizen melihat indikator dari awal, misalkan oh tiba-tiba siapa sih yang bawa pengacaranya misalkan. Lalu kemudian seakan dikondisikan seperti itu, Pak PH juga digabung-gabungkan gitu kan Bang, yang tadinya terpisah digabung-gabungkan, walaupun memang terpisah lagi dan sebagainya, tapi kan memang kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dan kemudian terlihat gitu loh Bang ya, oleh mata rakyat itu, mata netizen ini kan begitu. Jadi akhirnya adalah kita berpraduga bahwa ada orang dekatnya pelaku yang memang mengkondisikan itu semuanya. Termasuk kan buktinya tanggal 19 juga ada yang hadir orang-orang dekatnya pelaku, kira-kira gitu Bang. Ya, bisa jadi itu betul gitu kan, karena itu tadi memang tanggal 19 itu menjadi awal, kalau menurut kami menjadi awal perusakan barang bukti yang ada di TKP yang kemudian mengkaburkan, menjadi sulit pengungkapan ini terjadi. Bisa jadi orang-orang tersebut, atau bisa jadi orang lain di luar orang-orang yang masuk di TKP pada tanggal 19 tersebut kan. Wallahu alam kan. Sekali lagi kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi keyakinan kami yang melakukan itu adalah orang yang paham tentang bagaimana cara menghilangkan barang bukti. Dan itu dia paham dan dia sudah punya skenario besar untuk bagaimana tindak pidana ini tidak terungkap dengan cepat dan sederhana gitu kan. Terakhir bang aduh diborong ini soalnya Bang. Terakhir Bang nih Bang, ada dulu diskusi ketika kasus Sambo Bang, bahwa katanya Sambo iya pelaku, iya punya skenario dan sebagainya, tetapi sebenarnya Sambo itu adalah korban Bang. Gini, kenapa korban? Ternyata komporannya yang membuat marah dan sebagainya adalah istrinya misalkan gitu kan. Nah, apakah kasus Bang itu adalah sama? Seharusnya adalah Yosef itu adalah korban, yang seharusnya diberatkan adalah dia aja gitu. Kalau kami melihatnya nggak bisa begitu kan. Nggak bisa. Hukum pidana itu punya tatanan yang bersifat ajak, artinya bersikap tetap gitu kan ya. Ya. Dia bisa jawab kan. Tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Ya. Itu di situ. Dia dapat berpikir logis, menentukan perbuatan, menentukan langkah hukum yang akan diambil, dan dia pasti paham konsekuensi dari langkah yang akan diambil. Misalnya langkah untuk kemudian memukul sampai kemudian menjadi tindakan itu menjadi pembunuhan yang mengakibatkan hilangkan nyawa orang gitu. Kita tidak bisa berdalih bahwa itu dia menjadi korban. Dia ini bagian yang sangat vital. Kalau tidak ada dia, tidak akan ada tindak pidana tersebut. Gitu. Betul. Terlepas seterusnya, harusnya dia dapat berpikir secara logis bahwa kompor itu salah, begitu ya misalnya ya. Iya. Bahwa tindakan
yang dia akan ambil itu salah gitu. Nah, ini kan sudah jelas bahwa kenapa kemudian si Yosef divonis 20 tahun penjara dengan tuntutan seumur hidup, karena itu tadi tidak ada alasan pembenar maupun maaf. Dia menyadari, dia menginsafi tentang tindakan dan akibat hukum dari tindakan tersebut gitu loh. Jadi menurut saya itu bullshit kalau dikatakan bahwa dia menjadi pelaku dan menjadi korban. Tidak seperti konteks pelaku dan korban dalam hukum pidana, itu tidak seperti itu. Misalnya kalau dia disebut pelaku dan korban adalah adanya daya paksa. Kita lihat misalnya kasus Sambo dengan Richard Eliezer misalnya ya. Nah, itu jelas konstruksi hukumnya adalah daya paksa yang yang menimpa oleh Richard Eliezer. Kalau dia tidak membunuh korban, dia bisa dibunuh oleh Sambo misalnya. Nah, itu yang disebut dia pelaku sekaligus korban. Ya, artinya di luar hukum, maksudnya di luar hukum, di luar konstruksi hukum sebenarnya yang diperberat itu harusnya ya itu gitu. Kompor itu. ya kompor kan sebagai pembisik saja sebetulnya, bukan aktornya gitu. Harusnya tetap bahwa pelaku sebagai aktor ini ya si Yosef kalau untuk kasus. Setuju. Wah, siap ini. Terima kasih sangat ini Bang. 1 jam ini lampau ini. Ya, pokoknya kalau untuk penegakan hukum, untuk rakyat kita akan, kalau kita bisa selalu akan kita supportkan. Wah, siap. Terima kasih sangat ini Abang ini. Luar biasa welcome-nya ini. Demi mencari sebuah keadilan, kebenaran, menegakkan hukum dan sebagainya. Masya Allah. Kenapa itu? Karena itu kewajiban. Arti itu kan kita disumpah. Itu kan ya itu disebutkan dengan nama Allah kan, artinya perbuatan, jabatan yang ada di bahu kita, di pundak kita itu kan harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kita juga kalau misalnya korban itu adalah keluarga kita, itu kita akan seperti apa? Kan tentunya akan melakukan, akan membela, akan mengusut sampai tuntas begitu. Apalagi pembunuhan ini terjadi secara sadis. Tidak ada cawinya yang luar biasa gitu, apalagi ini dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dan suaminya begitu. Nah, ini kan tadi kan luar biasa sadisnya. Prosesnya ini dibunuh tidak secara orang meninggal secara langsung, misalnya ditembak pas jantungnya misalnya, atau dipenggal, atau misalnya apa, itu kan ketika dieksekusi langsung meninggal langsung. Kali ini kan dibunuh dengan alat tumpul yang itu ada jangka waktu ya sekian lama, orang merasakan sakit yang luar biasa, sakaratul maut yang luar biasa. Itu sakitnya luar biasa kan. Ini yang kenapa saya bilang ini pembunuhan sadis, pembunuhan yang terstruktur, yang terencana dengan rapi gitu, dan pelakunya harus mendapatkan ganjaran hukuman yang sesuai, yang setimpal gitu kan. Nah, dari situ Bang, ketidakpuasan orang-orang ini kok cuma 20 tahun katanya. Kami pun merasakan begitu, tapi apapun itu, bahwa ini sudah menjadi produk hukum yang harus kita patuhi dan taati. Dan kita berdoa semoga ke depan penegakan hukum kita lebih baik gitu Kang ya. Artinya harapan kita keadilan itu akan tercipta di bumi Nusantara ini begitu ya. Ini kan masih ada banding, mungkin kasasi ataupun PK yang akan dilakukan mereka. Harapan kita bahwa hukuman itu setimpal gitu. Apapun keputusan itu, maupun nanti pada saat banding seumur hidup 20 tahun atau hukuman mati begitu misalnya ya. Itulah yang terbaik. Itulah suratan takdir Allah, itu yang terbaik menurut Allah. Dan yang terbaik menurut Allah pasti terbaik buat manusia. Tapi yang belum tentu terbaik buat Allah. Jadi kita saja apa skenario yang Allah berikan ini kepada kita. Luar biasa bijaksananya Bang ini ya. Mumpung hari kemerdekaan kan. Mumpung hari kemerdekaan. Ya agak gitu. Iya, siap. Lomba balap karung dulu Bang. Nah, sudah. Mengingat masa lalu. Aduh.
Ini terima kasih sangat Bang, waktunya ya Allah udah 1 jam 3 menit Bang. Ya, salam buat pemerhati kasus Subang, buat netizen Siap. yang sudah eh, berkenan untuk melihat tayangan ini dan masih peduli terhadap penegakan hukum, masih peduli terhadap memperjuangkan keadilan. Saya salut kepada netizen semua dan mohon dukungan, mohon doanya supaya kami tetap istiqomah untuk memperjuangkan ini dalam bingkai kebaikan. Amin. Ada keselamatan dan kita doakan semua kepada netizen semua pemerhati kasus Subang untuk sehat-sehat selalu, Amin. banyak rezekinya dan Amin. disegarnya gitu. Amin Insyaallah. ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat ya Bang ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ya Bang ya. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.